Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Akbar, NPM 2211600017. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai penguat inverting dan non-inverting op-amp yang kemudian akan saya simulasikan di software Proteus, dan Proteus yang saya gunakan itu adalah Proteus 8 profesional. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sensor dan aktuator dengan dosen pengampu Bapak Dudi Yudo Setiawan, SSI MTI. Sebelum melakukan simulasinya, saya akan menjelaskan dulu beberapa hal penting mengenai penguat inverting dan non-inverting op-amp. Inverting op-amp, sinyal masukan dari penguat jenis ini melalui masukan inverting dari op-amp dengan tanda min atau tanda negatif. Ini melalui tegangan inputnya melalui melalui kaki negatif. Sinyal masukan, typo ini, Sinyal masukan berbeda dengan fasa sebesar 80 derajat dengan sinyal keluarannya. Jadi, misalnya jika tegangan input ini kita beri tegangan positif, misal 2 volt, maka tegangannya akan berupa tegangan negatif. Jadi, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah rumus untuk mencari penguatan yang inverting. Rumus untuk mencari tegangan output dari penguat op-amp secara manual atau secara teorinya. Jadi langsung saja kita buat rangkaiannya. Rangkaiannya akan kita buat adalah rangkaian yang seperti ini. Buka Proteus, lalu cari komponennya, dan komponen yang digunakan itu adalah IC 741 op-amp. Kemudian kita juga membutuhkan resistor. Dan juga kita tambahkan LED sebagai indikator. Kita yang green, lampu hijau. Oke, langsung saja kita rangkai. Ini IC taruh sini. Kemudian tambahkan juga resistor. Oke, ini kita taruh bawah saja. Ini adalah resistor ini ya, resistor apa sih namanya, feedback, resistor feedback. Ini kabelnya kenapa tidak mau nyambung? Oke, kemudian untuk yang satunya kita hubungkan ke sini. Kemudian kita tambahkan lagi resistor input ini. Jadi untuk yang ini resistor input dan ini adalah resistor feedback. Oke, jadi untuk komponen yang selanjutnya adalah kita membutuhkan ground. Tapi groundnya kita taruh di atas. Dan kita kasih power
di sini. Aduh. Kita tambahkan di sini juga. Kita rotate ya, biar enak dalam penyambungan kabelnya, biar kelihatan rapi. Nah, ini adalah apa sih namanya, batas maksimum tegangan. Jadi kita isi plus 12 volt, dan untuk batas bawahnya kita isi min 12 volt. Oke. Lalu untuk tegangan inputnya, Vin nya kita kasih 2 volt saja ya, 2 volt. Kemudian untuk melihat hasilnya kita gunakan juga osiloskop. Gunakan osiloskop untuk melihat hasilnya. Kita hubungkan ke channel A saja mungkin. Lalu tambahkan juga LED sebagai indikatornya. Taruh sini. Dan juga tambahkan groundnya. Kita taruh sini. Kita rubah dulu kali resistornya. Resistor ini kita rubah menjadi misal 30 kilo ohm. Kemudian untuk ini lupa kita tambahkan resistor, guys. Tambah resistor, ini kita rubah nilainya jadi 220 ohm saja. Groundnya kita LED. Kita tambahkan ground. Oke, rangkaiannya kurang lebih seperti ini, sudah jadi. Sekarang kita coba di running berapa hasil yang terukur oleh osiloskop ini. Kita running. Karena kita menggunakan channel A, jadi untuk channel C kita matikan saja, channel D dan channel B. Sisakan channel yang kita gunakan. Karena menggunakan channel A, ya pakai yang channel A. Dan karena kita tadi menggunakan arus DC, di sini juga diatur yang ke arah DC ya, bukan yang AC. Terus klik yang kursor ini untuk kita mengetahui ketika disentuh oleh kursor. Susah sekali. Sentuh yang bagian garis kuningnya ini ya, dan di sini terukur minus 6 volt. Oke, minus 6 volt. Coba kita kita pause. Kita coba hitung secara manual apakah benar seperti yang tertera pada simulasi tersebut. Coba kita hitung secara manual. Sini ya. Aduh.
kita hitung angkanya sesuai dengan rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah untuk mencari nilai tegangan output itu rumusnya adalah AV dikali dengan tegangan input. Nah, AV ini didapat dari minus resistansi feedback dibagi dengan resistansi input. Jadi langsung saja kita masukkan angkanya sesuai rumus. AV sama dengan minus, nah tegangan feedbacknya kita lihat, tegangan feedbacknya itu adalah 3000 ohm, 30.000 ohm maksudnya, 30.000 30.000 dibagi tegangan resistansi inputnya adalah 10.000. Jadi AV sama dengan 30.000 minus 30.000 dibagi 10.000. Jadi hasilnya 30 dibagi 10, 3 ya, minus 3. Jadi hasilnya itu adalah minus 3, itu untuk AV-nya. Kemudian untuk tegangan outputnya itu adalah AV dikali dengan tegangan input. Ini untuk mencari Vout. Vout sama dengan AV-nya tadi adalah min 3. Min 3 dikali dengan tegangan input. Tegangan input kita tadi beri 2 volt. 2. Jadi hasilnya Vout sama dengan min 6. Jadi seperti ini. Penguat inverting op-amp inverting kan, sesuai dengan namanya inverting. Jadi sesuai dengan namanya inverting op-amp, tegangan akan dikuatkan dan juga berkebalikan dari tegangan yang diinputkan. Jika tegangan yang diinputkan itu adalah tegangan positif, maka tegangan outputnya adalah tegangan negatif. Jadi tadi kita memasukkan tegangan input itu 2 plus 2 volt, dan Vout-nya, tegangan outputnya itu adalah min 6 volt. Jadi seperti itu. Dan setelah kita running, nah ini lampunya, LED-nya kenapa tidak menyala? Jadi lampu LED itu bisa menyala jika menerima tegangan itu minimal 3 volt, sedangkan tegangan output tadi yang keluar itu adalah min 6, jadi tidak bisa nyala. Tetapi jika tegangan input ini kita rubah menjadi minus 2 volt, maka lampu LED akan menyala karena hasilnya adalah tegangan outputnya itu 6 volt. Jadi seperti itu untuk inverting op-amp. Selanjutnya adalah yang non-inverting op-amp. Dinamakan penguat non-inverting karena masukan dari penguat tersebut adalah masukan non-inverting dari op-amp. Jadi jika yang inverting op-amp tadi tegangan inputnya itu pada kaki yang negatif, tetapi jika yang non-inverting ini tegangan inputnya itu pada kaki yang positif.
Ya, seperti itu. Sinyal keluaran dari penguat jenis ini sepasang dengan sinyal keluarannya. Jadi ketika kita memberi tegangan input berupa tegangan positif, maka tegangan outputnya juga berupa tegangan positif. Nah, dan untuk rumus untuk menghitung untuk mencari tegangan output dari penguat op-amp secara manual dan atau teorinya seperti ini. Pertama kita cari AV-nya dulu. AV-nya itu 1 ditambah resistansi feedback dibagi dengan resistansi input. Setelah AV-nya sudah ketemu nilainya, barulah bisa dimasukkan ke rumus Vout. AV dikali dengan tegangan input. Jadi langsung saja kita coba rangkaiannya. Ini kita balik saja ini, delete. Ini juga kita delete. Yang positif kita kasih tegangan input, positif kasih tegangan input. Oke, jadi ini ya guys ya, kita kasih tegangan input. Kemudian yang negatif diberi tegangan diberi resistor input. Mana resistor? Diberi resistor input. Dan juga diberi ground. Kita taruh ground di sini. Mohon maaf ini susah ini ya, karena nggak pakai mouse. Oke, rangkaiannya sudah selesai. Untuk rangkaian yang belakang ini sama aja ini ya, sama tegangan sama inverting dan yang non inverting, karena bedanya pada ini nih. Jika yang inverting, kaki negatif diberi tegangan input, tetapi jika yang non inverting itu adalah kaki yang positif yang diberi tegangan input. Nah, untuk rumusnya sendiri 1 ditambah tegangan R resistansi feedback dibagi dengan resistansi input. Sekarang kita coba nilainya dirubah menjadi sama-sama 10 volt, 10 kilo ohm maksudnya, 10 kilo ohm. Dan untuk tegangan inputnya ini sama lah, kita kasih 2 volt atau 3 deh, 3 volt. Oke, rangkaiannya seperti ini. Sekarang kita coba running. Lampunya langsung menyala. Oh ya, buat teman-teman, jika pop-up tampilan osiloskopnya tidak muncul, itu tidak perlu panik ya, karena ini caranya mudah. Kita berhentikan dulu simulasinya, kemudian kita masuk ke menu debug, kemudian klik yang reset debug pop-up Windows, kita klik yes.
Nah, setelah itu kita running ulang lagi, maka dia akan muncul. Ya, jadi settingannya tidak berubah. Sekarang kita coba klik. Nah, jadi tegangan outputnya di sini terbaca 6 volt. 6 volt. Jika tadi kita nyoba itu yang invertingnya adalah minus 6 volt, kali ini adalah plus 6 volt. Sekarang kita coba buktikan, kita hitung secara manual rumusnya, ataukah benar atau salah. Kita masukkan rumusnya seperti tadi. Oke. AV sama dengan 1 ditambah dengan resistansi feedbacknya, resistansi feedback 10.000 ohm, 10 kilo dibagi dengan resistansi inputnya 10.000 ohm juga, 10.000 ohm. Kemudian AV sama dengan 1 ditambah, karena 10.000 dibagi 10.000 itu kan 1 ya hasilnya. 10.000 dibagi 10.000 sama dengan 1. Jadi AV sama dengan 2. Jadi nanti tegangan inputnya akan dinaikkan sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mencari rumus tegangan outputnya adalah AV dikali dengan tegangan input. Vout sama dengan AP-nya 2, ini ya, AV2. AV2 dikali dengan tegangan inputnya tadi kita beri 3 volt. 3 volt. Jadi Vout sama dengan hasilnya 6 volt. Kita lihat. Benar nih ya, 6 volt. Kita sentuh yang bagian kuning-kuning, garis kuning-kuning di layar osiloskop ini. 6 volt, benar ya, 6 volt. Oke, jadi itu tadi video penjelasan dari saya. Jadi kesimpulannya, inverting op-amp itu sinyal masukannya berbeda fase sebesar 180 derajat dengan sinyal keluarannya. Jadi itu maksudnya berkebalikannya ya. Jika kita memberikan tegangan inputnya itu berupa tegangan positif, maka tegangan outputnya akan berupa tegangan negatif. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Jika kita memberikan tegangan input berupa tegangan negatif, maka tegangan outputnya berupa tegangan positif. Dan untuk yang non-inverting op-amp, sinyal keluarannya itu sama ya dengan jenis dari masukan maupun pengeluarannya. Jika kita memberikan tegangan input berupa tegangan negatif, maka tegangan keluarannya juga akan berupa tegangan positif. Jadi seperti itu kurang lebih untuk praktikum simulasi penguat op-amp inverting dan non-inverting. Jadi sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan baik itu dari ucapan maupun tingkah laku dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.